Assalamualaikum Sobat Awe. Ketemu lagi di channel Mang Awe. Dengan judul Sakti Mandraguna ini tidak lantas serta merta saya ini sebagai seorang yang saktiawan gitu ya. Saktiawan. Adalah hal-hal atau kemampuan keahlian manusia yang melebihi atau di atas rata-rata alam dengan izin Allah. Wah, Pak, nah buktinya. Perlu bukti, kita buktikan. Pertama, dalil di Quran bahwa supaya memang kita bisa mengejar kata kunci sakti, ya, didapat dengan istilah sakti. Sakti pakai kol-kol. Sakti. Apa sakti ini? S-nya itu sholat, A-nya Al-Quran, Q-nya qalbu, T-nya tafakur, I-nya itikaf mukim. Ini kata kunci yang tidak bisa tidak harus dikerjakan dalam 10 malam terakhir. Karena Rasulnya mencontohkan begitu. Kalau saja Rasul sebagai pemimpin negara, sebagai Rasul, sebagai bapaknya, suaminya para istri yang banyak, kita mah istri hiji, kadang duit teboga, kadang pemimpin nanaon, tapi untuk 10 malam aja nggak bisa. Rasul menyiapkan untuk itu. Makanya alokasi dunia dan di sini. Kalau kalian ingin sakti, saya sarankan mulai 2 hari lagi berazam, ya Allah, tolong luangkan waktu untuk termasuk saya pribadi, ya Allah, mudah-mudahan dikasih umur untuk bisa melaksanakan. Ini lanjut. Yang ini adalah kol, penting sekali. Kolbun salim ini sangat menjadi paling, karena memang entar akan tumbuh keujuban. Kalau kita melaksanakan ini pasti gangguannya ujub. Nah ini mudah-mudahan. Lalu gimana sih kolbu ini? Banyak, berzikir. Zikir apa yang paling ini? Ya pasti teman-teman punya zikir-zikir khusus masing-masing. Kan kalau saya pribadi memang yang ringan-ringan saja, yang simpel-simpel saja. Saya singkat ITS, bukan Institut Teknologi Surabaya. Istighfar, tahlil, dan sholawat. Itu bagi waktu oleh teman-teman di rentang-rentang kapan mau istighfar, kapan mau melaksanakan tahlil, kapan mau melaksanakan sholawat. Karena waktu 24 jam itu akan terasa sangat sempit lah gitu. Karena harus mentadaburi Quran, harus tilawah, harus murajaah hafalan, harus zikir, harus bertafakur dengan Allah, khusus berkholwat, ada waktunya itu. Nah ini untuk zikir-zikir mah kalian punya. Misalkan mau zikirnya Nabi Yunus, mangga supaya terhindar dari 3 kegelapan. Tapi silakanlah itu dari gurunya. Kalian bisa punya guru masing-masing untuk meminta. Yang pasti zikirnya minta yang bersama. Itu lebih minta dari yang bersama. Misalkan jika Rabbi kan cok ajarkan tahlilnya ke saya, minimal terijazahkan secara tidak formal. La ilaha illallah. Nada itu tuh penting, tarikan napasnya karena Rasul mengajarkan ke Ali bin Abi Thalib begitu. Nah itu kalau misalkan teman-teman mau berapa kali berkamu itu mah bebas. Yang pasti kan sanadnya itu yang lebih berkah. Misalkan langsung ke AIP, nah itu kan dia punya talqin zikir juga bersanad. Minta misalkan apa zikir yang musuh istighfar, nah itu mencarilah guru-guru yang itu. Lalu kerjakanlah di 10 malam terakhir. Insya Allah lihat perubahan. Hati akan lebih bersih, akan lebih sensitif. Gitu. Lalu yang T-nya adalah tafakur. Tafakur itu muhasabah. Apa yang dilakukan di sini selain membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa anhu, Allahumma salimna Ramadan gitu ya, atau banyak bermuhasabah, banyak melihat ya istilahnya taubat. Tapi waktu khusus ini harus ditempatkan dalam suatu mihrab langsung dengan Allah, ya Allah. Rekaman kehidupan setahun kemarin pernah mencela, pernah menggibah, dengan gurihnya banyak ngomongin, bergibah, mendengki. Tolong, kalau bisa menghaturkan mohon maaf,
aduh Mas Tido, mohon maaf saya pernah menggibahi Mas Tido. Oh, Pak Kang Luki, bahwa saya pernah hutang Candi Bayar. Oh, Kang Didin, bahwa saya harus kalau bisa sih secara ini dilakukan. Insya Allah, mungkin mudah-mudahan tahun ini juga saya tahun kemarin saya sempat mencoba pakai voice note, tapi tidak tahannya, itu tidak tahan deh. Malah jadi nggak jelas karena memang berurai air mata. Mudah-mudahan kalau tidak sempat, mohon maaf ke teman-teman bisa dimaafkan ya saat ini ya gitu. Bisa saya nggak bisa kelupaan. Nah yang tafakur ini apa tuh ya? Begini, ini tidak boleh ada waktu-waktu berbicara dengan teman-teman dengan makhluk lah. Khusus siapkan ya Allah. Kapan ini? Biasanya sih bangun tidur lah jam 12, jam 1 sebelum Anda melakukan sholat yang tadi, sholat malam tadi yang mungkin 11 rakaat ya, 11 rakaat. 1 jam khusus untuk berdoa ya Allah. Zikir dulu awalnya, zikir baru laksanakanlah tahanus, tafakur, muhasabah ya Allah. Begini kondisi kami, kondisi saya begini. Terangkan, Allah lebih maha tahu ya. Nah itu akan lebih ringan, baru Anda melakukan sholat, disertai dengan kunut, lalu mungkin setelah itu sahur, lalu rangkaian itu bisa disusun lah ya. 10 hari ini akan bisa disusun rangkaian se-efektif mungkin, akan tidak terasa 10 itu Anda benar-benar ada dalam masjid aslinya. Tiba-tiba keluar, lalu Allah menggambarkan kondisi ini dengan apa? Sebenarnya Allah itu sebenarnya sudah mencontohkan satu nih. Allah mencontohkan dengan ulat yang berubah bermetamorfosis dengan menjadi kupu-kupu. Nah, pertanyaannya apakah ulat itu metamorfosis ya? Tahu metamorfosis? Ya, bermetamorfosis itu dengan posisi ulatnya jalan-jalan? Tidak. Ulat itu diam di suatu kepompong dan tidak pernah keluar dalam satu rentang waktu tertentu, dalam tempat tertentu. Oh tapi ulat berzikir gitu Pak? Yakin berzikir karena dia makhluk Allah. Hanya kita tidak. Ini semua rangkaian ini kok ulat dilaksanakan. Ulat yang asalnya pika gelehen dengan itu kikitua dengan ya di dahan itu kegiatan geli, kasih ke perempuan ngejerit. Tapi dikala 21 hari di kepompong tanpa keluar, tanpa menghirup udara keluar, apa yang terjadi? Dia punya sayang yang asalnya tidak ada. Lalu nikmat di mata orang dilihat. Yang asalnya gila kita melihatnya megang aja gila. Tapi dilihat sekarang dilihatnya jadi enak, terbang. Apa ada yang lihat kupu-kupu gelet? Nggak ada. Lihat kupu-kupu teh asik indah. Begitulah proses ini. Tapi tidak pernah kepala ulat itu muncul di tengah-tengah haus, tidak pernah. Nah ini penting. Jadi itikaf mungkin itu menjadi kata kunci kita. Chargernya adalah tadabbur dan beberapa kegiatan lain. Wah, adakah analogi lain Pak? Kenapa analogi lain? Analogi lain mah jelas lah. Telur dirami sama induknya teh betulnya induk ayam nanti sudah kurang pembekalan rek itikaf teh mau naon mau kue mau pur mau naon. Induk ayam itu tidak pernah makan selama berapa hari, yaitu mengerami telur yang aslinya tidak ada nyawaan. Telur biiznillah berubah jadi anak ayam yang isinya hanya asalnya cairan, dirami, dipanasin, dalam artian dimetaforfosikan gitu, tanda kutip digojlok gitu. Kalau saja Allah bisa melihat perubahan kesaktian telur berubah jadi ayam gitu, dengan izin Allah yang bisa bernyawa, atau berubah ulat menjadi kupu-kupu yang jadi ada sayap gitu. Saya yakin 100% manusia sebajren apapun masuk itikaf 10 hari keluar insya Allah. Apa? Nah ini pertanyaannya. Kalau ini kita lakukan, apa indikator kita teh tanda kutip sakti itu ya? Ini bukan sakti ini, sakti itu ya. Ada ini. Tunggu episode berikutnya. Aduh, ini udah waktu bukanya. Belum. Teruskan ya. Teruskan. Terus. 14, 17, 48. Ya ini penutup lah ya.
indikator keberhasilan kita sakti itu pertama kita tidak ujung jadi sakti, itu penting. Yang sakti ini kadang mungkin yang gus keluar itikaf teh mana kita. Salah satu yang harus perlu diketahui, seorang pendekar sakti ketahuan saktinya dikala apa? Apa dikala bawa pedang 20 atau 5 jalan-jalan gitu, ketahuan saktinya apa? Cik, ketahuan seorang ini sakti gimana? Pendekar, ketahuan ini sakti cik gimana? Tarung. Oh bener saya tahu langsung. Tenggalkan pedang wae geus guluna geus buntung cenah gitu kan. Pemberani Pak. Berarti tarung. Jadi ini teman-teman, kita ketahuan sakti setelah Ramadan teh, setelah kita diuji dengan masalah. Tunggu. Jadi jangan heran setelah Ramadan Allah datangkan tanda kutip ujian untuk mengetes Anda ini sakti enggak? Apa ujiannya? Masing-masing berbeda. Itu pertama. Dan pendidikan pertama pasti Allah, bukan pasti, insya Allah Allah kasih ujian sebagai untuk membukti bahwa Anda ini sakti atau tidak. Itu. Kedua, Allah akan kasih hadiah-hadiah, hal-hal yang ajaib yang tadi saya sebutkan. Pak Didin tiba-tiba dapat rezeki nomplok berapa juta waktu itu. Padahal di akhir-akhir ini kisah nyata. Padahal mungkin Pak Didin waktu itu tidak 100% melakukan hanya yang terakhir. Dia mungkin sempat keluar ya. Enggak keluar. Langsung alokasi rezeki. Kasih ke saya 500.000, ingat buat angpau anak-anak saya sampai menangis. Pak Didin mudah-mudahan sih panjang. Malam takbiran, saya tidak terpikir harus beli baju baru apa-apa anak-anak istrinya gitu adanya. Ustaz Hasan aja sempat heran dengan Abah Korni datang ke rumah saya. Puntennya di rumah tuh nggak ada kue, nggak ada apa. Karena memang saya itu tidak pernah menyiapkan apa-apa. Kalau ada yang ngasih alhamdulillah. Kalau dikasih baju lebaran sama Reni, ya saya pakai. Karena saya membiasakan begitu, alhamdulillah. Bapak itu boganya sarua emang gitulah. Dan boga duit itu pas dikasih, alhamdulillah saya pakai. Kang Tantan tahun 2017 mengikuti itikaf mungkin. Tidak pernah dalam pikiran otaknya dia cerita mau umroh, tidak, karena yang dicurhatkan apa? Saya harus kerja Pak, istri saya nggak. Wah Pak ini kumaha datang 2 kali ke Awarisin teh, Pak ini kumaha. Kan Tantan sambil ingat sambil ngahatamkeun teh tuluh, tan kudu dihatamkeun, hatam karena saya waktu itu nggak bisa ngaji, hatamkeun. Bada sawah berangkat umroh dengan istri. Nangis saya. Masya Allah, saya ngedengarnya aja gimana gitu. Bareng sama almarhum kakaknya. Cerita-cerita lain, ada teman kita yang asalnya tidak niat nikah karena tidak punya duit seperek pun gitu. Setelah itikaf mungkin dia nikah sekarang. Anak sudah 2 kali. Allah mudahkan aja. Banyak hadiah-hadiah ajaib yang Allah kasih. Terus Pak Adi nggak usah lah, yang di luar cerita lah. Nah, itu yang kedua. Jadi setelah ujian yang Allah akan kasih hadiah. Hadiahnya itu pasti ajaib. Ya anehnya kianya gitu. Insya Allah akan pasti kasih hadiah. Itu yang disebut tadi sakti. Yang ketiga, sakti itu kalau aja akan sehat kolbu, tajam intuisi, sakti. Jadi kolbu akan sehat kolbu, tajam intuisi. Basiroh kalau bahasa itu, basirohnya tajam. Itu yang terjadi Umar. Banyak ulama-ulama kita banyak. Maaf, mungkin almarhum Arifin Ilham, Ali Jaber itu pasti Allah kasih basiroh. Gimana nggak kasih basiroh? Wong dia mau dibunuh sama orang, ditusuk, terus langsung dia dengan anaknya, saya maafkan. Mau saya mau rilis dikarek gitu. Tapi dia, saya maafkan. Bayangkan, udah dikobusin aja sampai keanehan waktu di podcastnya, bener nggak? Jadi bener tuh dia orang mereka bunuh dimaafkan. Oh Rasul dia baheula cenah gitu. Dia punya basiroh, kebeningan. Sehat kalbunya, pasti tajam intuisi. Itu aja ini. Dan keempat, akan ketemu dengan mapan.
mapan. Mapan artinya lain masa pandemi ya, guys. Masa pandemi menjadi makmur dan tampan. Makmur tampan. Mapan itu Mantan, naon disere kita. mapan itu berkecukupan. Kayak Makmur berkecukupan. Pokoknya banyak singkatan, termasuk 58. Nah, ntar akan ketemu kalian dengan 58 dalam episode berikutnya. Mudah-mudahan ingat ini waktu sudah mepet, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan keluasan waktu dan kemudahan untuk bisa menjalani sisa Ramadan ini ya. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang salah pasti datangnya dari saya. Benarnya pastilah Allah yang memberikan lintasan untuk menjadi keluar dari lisan saya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, mau ditutup doa atau tidak? Nggak usah nanya, mengingat waktu ya. Tanya jawab Pak, tanya jawab. tanya Tanya jawab aja, tanya jawab. Maka